Halo semuanya, balik lagi bersama Baba dan Sajel. Seperti biasa, kita bakal membaca satu tema dari buku Latazan. Oke, sebelum itu, Baba mau update nih bagaimana sih Sajel hari ini. Hari ini Sajel tuh bangunnya jam 12 siang. Itu benar-benar bangun ya, walaupun sebenarnya bangun jam 6 buat susu. Terus bangun lagi jam 8 buat nyusu. Kayaknya jeda 2 jam, Sajel tuh bangun tapi buat nyusu doang. Dan baru bener-bener bangun tuh jam 12 seperti itu. Panjang ya Sajil hari ini bukunya. Iya soalnya semalam tuh jam 1 ya Sajil bangun. Biasanya bangun buat Mimi doang, tapi ternyata dia lebih banyak nangisnya. Ya udah Baba temenin deh. Baba gendong-gendong dulu sejam bener-bener sejam. Jadi jam 2 saya tidur, setengah 3 ditaro seperti itu. Dan cuacanya dari malam tuh hujan sampai jam 12 saja bangun pun masih ada hujan, walaupun tidak sederas malam ya. Sampai sore pun hari ini tuh cuacanya hujan, sampai sekarang pun masih ada air hujan yang turun ya, walaupun intensitasnya nggak lebat. Intinya 2 hari ini dari kemarin kita kurang matahari ya. Setelah bangun jam 12 Sajil main-main sama Baba, ditemenin lihat hujan di luar, terus ngerasain udara yang sejuk karena udaranya dibersihin sama hujan, anginnya dingin. Sajil tuh suka tuh sama udara yang sejuk yang dingin ya. Terus gantian temenin Uma, tapi karena Umanya masih sakit kupingnya, sakit banget banget deh sampai nangis terus, jadi lebih banyak sama Baba deh hari ini saja deh. Tapi Uma tuh udah minum obat kok, jadi kadang bisa aktivitas. Buktinya hari ini tuh mau masak apa sih, masak sop ya. Sopnya enak sekali. Sop daging sapi gitu. Ini sih buat acara balas dendam aja, soalnya kemarin kan kita beli sate kambing dan sopnya. Satenya enak, sopnya enak kuahnya, tapi isinya tulang semua, nyebelin banget ya pokoknya. Ya udah akhirnya Uma masakin deh sop. Wah, dan rasanya tuh sangat-sangat segar, dagingnya juga sangat-sangat enak ya sayang. Tuh, walaupun lagi sakit telinganya, Uma nggak mengurangi kualitas masakannya. Wah, terbaik nih Umanya Sajel nih. Iya, terus Sajel tuh mandi sore karena banyak main ya, dari jam 12 sampai jam 3 tuh main-main terus, benar-benar gak tidur lagi. Selesai mandi ini gak betah, nggak mau pakai baju, walaupun sebenarnya udah dipijitin sebelum mandi, udah dipijitin tuh. Itu juga belum kelar, bagian belakangnya nih belum belum selesai, tapi udah nangis. Ya udah dimandiin tenang, pas dipakein baju nggak mau, maunya digendong. Ya udah digendong dalam keadaan telanjang ya, cuma pakai pempes doang ya sek ya. Terus udah rada tidur ditaruh buat digantiin baju, udah mau pakai baju yang selesai bangun nangis lagi. Tapi alhamdulillah sih udah kepake, dan sampai sore kita sampai jam 7 ya tidur 3 jam lah. Saya tidur terus teleponan ya sama kakak Una ya Sajil ya. Iya, alhamdulillah Sajil tetap kooperatif. Kalau Uma sama Baba mau makan, dia tuh tenang, bisa bisa main-main sendiri atau tidur ya. Sekarang waktunya bobo nih, sebenarnya tadi udah bobo jam 9, digendong-gendong gini juga, atau duduk sambil Baba nonton YouTube tentang ini. YouTube ini loh, channelnya bagus sih, Alam Semenit. Tadi ngebahas tentang manusia dan teman namanya. Siapa sih teman namanya? Teman namanya tuh maksudnya segala makhluk hidup yang hidup di dalam tubuh kita, virus, bakteri,
kayak gitu. Dan hewan-hewan kecil kayak kutu, tungau, ada yang menjadi parasit, ada yang menjadi teman baik membantu kita dalam hidup. Nah, dan sekarang karena Sajila sudah terbangun dan ini udah jam 10 kurang 5, Sajila bobo ya. Ini udah banyak mainan nih. Sekarang bobo udah nenek, udah ganti pampers. Sekarang tinggal bobo. Mungkin tadi kebangun gara-gara belum ganti pampers ya. Sekarang kita bobo ya. Besok pagi kita ke rumah Mbah biar Oma ada yang nemenin. Kasian nih omanya nih kalau sendirian. Ya, soalnya buat gerak-gerak nih kayak gini nih sakit kupingnya gitu. Oke, hari ini kita bakal lanjutin membaca buku Latazan. Temanya apa ya, sayang? Kayaknya Sajil ini nih kegerahan nih, lihat ya dari belakang lehernya nih gerah. Jadi kita jeda dulu ya, nyalain kipas. Baiklah, kipasnya sudah dinyalakan. Semoga Sajilnya nggak kegerahan ya. Tapi lihat masih nendang-nendang nih, artinya masih belum nyaman. Coba kita tenangkan dulu saja. Terlihat di kepalanya di bintik air, itu menunjukkan suhu tubuhnya panas. Ya, gerah, intinya mau gerah. Dulu biar rasain angin dulu, biar tenang dulu, baru kita mulai baca ya. Lihat kamera dong sayang. Tuh, Sajil tuh. Capek ya Sajil ya. Bobo ya. Kita kalau malam pengen mimi aja ya. Jangan rewel ya. Gak apa-apa kalau emang pengen bangun ya. Nanti boleh digendong-gendong. Tapi lebih baik mimi aja rewel. Oke? Udah bisa kita mulai saja lah. Kalau bisa kita mulai, mari kita baca. Hari ini kita bakal membaca buku Latajan yang membahas uzlah dan dampak positifnya. Yang saya maksudkan dengan uzlah atau pengasihan diri di sini adalah beruzlah dari segala bentuk kejahatan, kemubahan yang berlebihan. Beruzlah seperti ini akan membuat dada menjadi lapang dan mengikis semua kesedihan. Ibnu Taimiyah mengatakan, ada keharusan bagi hamba untuk melakukan uzlah agar dapat beribadah kepada Allah, berzikir kepadanya, membaca ayat-ayatnya, melakukan musahabah terhadap dirinya, berdoa kepadanya, meminta ampunannya, menjauhi tindakan-tindakan yang jelek, dan lain sebagainya. Dalam Saidul Khatir, Ibnu Al-Jauzi telah menuliskan 3 pasal yang ringkasnya demikian. Saya tidak melihat dan mendengar manfaat yang lebih besar daripada uzlah, karena uzlah adalah sebuah ketenangan, sebuah keagungan, sebuah kemuliaan, sebuah tindakan untuk menjauhkan diri dari keburukan dan kejahatan, sebuah kiat untuk menjaga kehormatan dan waktu, sebuah cara untuk menjaga usia, sebuah tindakan untuk menjauhkan diri dari orang-orang yang mendengki, sebuah perenungan tentang akhirat, sebuah persiapan untuk bertemu Allah, sebuah pemusatan jiwa raga untuk melakukan ketaatan, sebuah pemberdayaan nalar terhadap hal-hal yang bermanfaat, dan sebuah eksplorasi terhadap nilai dan hukum dari nas-nas yang ada. Arah pembicaranya seperti yang dimaksudkan dalam kutipan di atas, karena yang tertulis di sini adalah akte yang melalui penyuntingan. Pada bahasan sebelumnya telah saya katakan bahwa dalam uzlah itu terdapat sebuah kemuliaan yang hanya diketahui oleh Allah saja. Dalam beruzlah terjadi pengembangan daya berpikir, pencapaian pada sebuah hasil pemikiran, penenangan kalbu, dan penyelamatan kehormatan. Di samping itu, dalam beruzlah ada banyak pahala yang didapatkan. Ada usaha untuk menjauhkan diri dari kemungkaran, ada pemberdayaan jiwa untuk selalu melakukan ketaatan,
Ada waktu untuk mengingat Sang Maha Pengasih, ada usaha untuk menjauhi hal-hal yang melenakan, yang melenak, yang melenakan dan menyita waktu. Ada upaya untuk lari menjauh dari fitrah, ada usaha untuk menjauh dari kepungan musuh, ada kesempatan untuk tidak mencela orang lain, ada pemenuhan hak-hak, ada kesempatan untuk bersembunyi dari orang yang sombong, dan ada kesempatan untuk bersabar terhadap orang yang bodoh. Dalam uzlah juga terdapat tabir untuk menutupi aurat, yakni aurat berupa aurat lisan, kesalahan melangkah, penyimpangan pikiran, dan kecenderungan jiwa yang jahat. Uzlah merupakan hijab untuk menutupi wajah-wajah kebaikan, cangkang untuk menyembunyikan mutiara-mutiara keutamaan, dan lengan baju untuk membungkus tangan-tangan kebaikan. Alangkah indahnya beruzlah dengan buku, karena orang akan dapat menambah usia, dapat mengulur kematian, dapat meraih kenikmatan dan kesendirian, dapat mengembara menuju ketaatan, dan dapat berjalan-jalan dalam perenungan. Dalam uzlah akan Anda dapatkan perenungan, penghayatan, tafakur, dan tadabbur. Pada saat beruzlah, Anda akan mendapat menyelami makna-makna, menangkap butiran-butiran nilai, merenungkan tujuan-tujuan hidup, dan membangun menara ide serta pemikiran. Pada saat beruzlah, ruh berada dalam kegembiraan, hati berada dalam kebahagiaan terbesar, dan nurani berada dalam perburuan nilai-nilai. Jangan ria pada waktu beruzlah, sebab hanya Allah yang melihat Anda, dan jangan perdengarkan pembicaraan Anda kepada sesama, sebab hanya Allah yang mendengar lagi Maha melihat yang mendengar. Semua orang besar menyirami tanaman kemuliaan mereka dengan air uzlah sampai mereka bisa tegak berdiri. Selanjutnya, tumbuhlah pohon keagungan mereka dan menghasilkan buahnya yang bisa dipetik setiap saat dengan izin Robnya. Ali bin Abdul Aziz Al-Jurzani berkata, mereka bilang padaku bahwa dalam dirimu ada kemurungan. Sebenarnya mereka melihat seorang yang menjauhi sikap yang rendah. Jika dikatakan ada mata air, saya katakan saya telah melihatnya. Namun jiwa mereka tahan terhadap rasa haus. Saya tidak menunaikan hak ilmu jika setiap kali aku melihat sesuatu yang menggiurkan, kujadikan dia tangga bagi diriku. Apakah aku akan melakukan itu kemudian aku memetik kehinaan? Itu sama dengan mengikuti kebodohan yang demikian pasti. Andai kata orang berilmu menjaganya, dia pasti menjaga mereka. Andai kata mengagungkannya di dalam jiwa, pasti mereka diagungkan. Namun mereka meremehkannya, maka hinalah mereka. Mereka mengotorinya dengan ketamakan hingga dia bermuka masam. Sementara itu Ahmad Ibnu Khalil Al-Hanbali berkata, siapa menginginkan kemuliaan dan ketenangan dari kesedihan panjang melelahkan, ia harus menyendiri dan rela dengan yang sedikit saja. Bagaimana seseorang akan jadi bersih jika ia hidup dari yang kotor? Antara fitnah, celaan para penipu, dan bujukan kata manis orang-orang pandir. Di tengah-tengah para penghasut dan kekerdilan orang-orang kikir, menyesal aku harus mengenal orang, menyesal harus mengenal jalan hidupnya. Qadi Ahmad Ibnu Abdul Aziz Al-Jurzani berkata, tak pernah ku nikmati manisnya hidup hingga teman dudukku, rumah dan buku. Saya ulang ya. Tak pernah ku nikmati manisnya hidup hingga teman dudukku, rumah dan buku. Tak ada yang lebih mulia daripada ilmu, karenanya aku mencarinya untuk teman akrab. Kehinaan itu ada karena pergaulan. Tinggalkanlah mereka dan hiduplah dengan mulia. Penyair yang lain berkata, aku diam dalam kesendirian dan tinggal dalam rumahku. Ada rasa tentram dan tumbuh berkembang kebahagiaanku. Kuputuskan hubunganku dengan sesama. Dan aku tidak peduli apakah pasukan telah berangkat atau panglima telah menunggu kudanya. Al-Humaydi Al-Muhaddas berkata, pertemuan dengan manusia tak akan mendatangkan faedah apa-apa.
kecuali hanya menambah pembicaraan yang tak tertata. Kurangilah intensitas bertemu dengan mereka selain untuk menuntut ilmu atau melakukan kebaikan. Ibnu Faris berkata, mereka berkata, bagaimana keadaanmu? Kujawab, baik. Satu kebutuhan terpenuhi dan yang lainnya tidak. Jika kesedihan telah menyesakan dada, saya katakan semoga akan datang satu hari dengan bantuan temanku adalah kucingku, sahabat jiwaku adalah buku-buku, sedangkan kekasihku adalah lentera malam. Siapa saja yang mencintai uzlah, maka itu adalah kemuliaan baginya. Untuk itu, Anda dapat merujuk buku Al-Uzlah karangan Al-Kitabi. Baiklah, demikian untuk tema kita pada hari ini. Tadi temanya adalah uzlah dan dampak positif ya. Oke, saja lu sudah pupuk. Begitu pula satu judul pada hari ini. Sekarang Bapak temenin saja dulu sampai benar-benar pulas. Karena kalau langsung ditaruh nanti dia pasti bangun karena ada perubahan posisi. Ini posisi nyaman ini. Nanti kalau terlentang dia rada beda karena mungkin ya cara napasnya beda. Cara napasnya apa ya? Ada rasa yang beda gitu. Oke, gitu aja untuk hari ini. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga kita selalu dalam kesehatan. Semoga selalu kita diberi kekuatan dalam menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.